Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind? Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat dalam perlindungan Tuhan. Kembali kita dengan narasumber yang luar biasa, Pendeta David Zebedius. Thank you, Halo Pendeta, Yelen. apa Puji kabar Tuhan, Pendeta? baik, Puji sehat. Tuhan, puji Yelen? Tuhan. Saya Sehat, juga ya? baik ya. Puji Tuhan saya baik, dan saat ini kita akan kembali membahas tentang satu tokoh yang menarik. Tapi sebelumnya Pendeta, kita mau ingetin teman-teman untuk melakukan beberapa hal. Aku hitung ada 4 sih. Ada 4. Pertama, untuk like video kami dan juga untuk komen video yang akan kita bagikan pada nanti. Dan juga kemudian teman-teman jangan lupa share, karena video ini pasti akan menjadi berkat bagi teman-teman yang mungkin belum mendengarkan juga. Dan jangan lupa yang paling penting adalah untuk subscribe. Yes. Mungkin Pendeta juga mau tambahin sesuatu? Ya, boleh juga ya untuk para pemirsa dan teman-teman yang login di Facebook ini, meninggalkan saran ya di Iya, kolom betul. komentar. Kalau ada tokoh-tokoh Alkitab yang ingin dibahas atau rindu untuk dipelajari lebih dalam, boleh masukkan saran dan juga tokoh-tokoh tersebut agar kita bisa mempelajarinya bareng-bareng ya. Betul Gitu sekali. Dan satu tambahan lagi, bila teman-teman ingin didoakan, jangan lupa untuk juga komen di kolom komentar, karena teman-teman akan didoakan oleh tim Hope Channel Indonesia dari tim doa dengan khusus. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tokoh hari ini Pendeta, kita harus describe dulu kali ya dari apa yang akan kita bahas. Mungkin kita bisa kasih 3 kata kunci dari karakter hari ini. 3 kata kunci ya. Kalau bisa dibilang pemimpin, lalu kemudian membumi dan selamatan. Selamatan. Oke, mungkin dari Pendeta udah 3 tuh udah banyak ya. Tapi dari aku secara pribadi aku mau kasih 2. Betul. 2 aja ya, oke. Boleh ya Pendeta? Oke. Dari aku mau kasih bahwa tokoh ini adalah seorang Farisi. Dan yang kedua, dia terkenal dengan kata lahir kembali. Lahir kembali. Betul. Tapi mungkin lebih dalam lagi dikit, Pendeta, kita bisa kasih introduction. Jadi sebelum kita spill nih siapa ya tokohnya ya. Betul. Kalau kita lihat dari Injil, salah satunya di Injil Yohanes, sebenarnya dari keempat Injil, tokoh ini hanya bisa ditemukan di Injil Yohanes. Oh, oke. Di Injil lainnya kita tidak dapat melihat cerita khusus tentang sosok ini, apalagi karena Yohanes di Injilnya mendalami dengan begitu cukup mencakup ya apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Dan di tengah juga audiensi dari mereka yang orang Yahudi, Yohanes pada waktu itu ingin menekankan kepada peran dari sosok ini, meskipun posisinya seperti dilematis ya kalau bisa dibilang. Karena dia bisa dikatakan ingin bertemu dengan Yesus, tapi masih ada keraguan di kehidupannya. Jadi kita akan dalami lagi sosok yang menarik ini. Oke, aku yakin teman-teman makin penasaran dengan tokoh yang akan kita bahas kali ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind? Kali ini kita akan spill ya Pendeta tokoh Alkitabnya. Oke, mungkin Pendeta bisa bantu spill. Jadi pribadi yang kita akan pelajari pada hari ini bernama Nikodemus. Yes, Nikodemus. Dia adalah seorang Farisi ya. Iya, betul. Dan kalau kita lihat di Alkitab, tidak hanya di Yohanes sebenarnya, tentang orang Farisi ini berkali-kali Yesus menegur atau bahkan mengancam mereka ya. Jarang sebenarnya Yesus berkata keras kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi khusus pada orang Farisi dan sekelompok orang lainnya, bahkan dia katakan kata celaka. Nah, ini boleh kita lihat sedikit ya di Matius pasal 23. Ini ada kalimat yang keras banget. Yesus sebenarnya katakan kepada orang-orang Farisi. Dan Nikodemus sebenarnya adalah bagian dari orang Farisi. Kalau kita baca di Matius 23, khususnya di ayat 29, sebenarnya satu perikop itu menceritakan tentang kecelakaan orang Farisi. Atau bisa bilang apa yang dirugikan ketika mereka menjadi orang Farisi. Jadi ini sudah seperti stigma. Tapi Yesus tidak hanya ingin menstigma atau mencap orang Farisi ini seperti yang dikatakan ya. Kalau dilihat di sini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi dikatakan orang Farisi itu munafik. Sebenarnya ada 2 kelompok ya Gil. Ada ahli Taurat dan ada orang Farisi. Itu ada 2 kelompok yang berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan Pharisees and Scribes. Scribes itu
salah satunya juga contoh di Alkitab adalah Ezra. Misalnya, kalau orang Farisi itu seperti Nikodemus, lalu juga ada Yusuf orang Arimatea yang nanti bertemu Nikodemus juga, itu adalah orang-orang Farisi. Mereka dikatakan munafik. Ini keras banget ya. Tuhan katakan, wah ini pemimpin agama, pemimpin yang sangat terpandang, tapi dikatakan munafik. Nggak hanya itu, sebenarnya panjang dikatakan, tapi kalau kita coba lompat di ayat 33, apa yang dikatakan? Mungkin Gil boleh baca. Oke, ayat Matius 23 ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Nah, ular-ular dan keturunan ular beludak itu sadis juga ya, kalau bisa dibilang ya. Brood of vipers dikatakan. Artinya memang sudah sangat parah apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, bukan karena posisi mereka yang salah, tapi ajaran dan pemikiran mereka yang sebenarnya menentang kebenaran yang sesungguhnya. Mereka berpikir kalau apa yang mereka percaya itu benar, apa yang mereka ajarkan itu benar. Tapi sayangnya mereka tidak mengerti tentang Yesus yang menjadi juru selamat. Paulus juga sebenarnya seorang Farisi ya, betul. Tapi akhirnya dia berubah dan kemudian mengikuti Yesus. Nah, ketika kita melihat Nikodemus, Nikodemus ini pergi ke Yesus di sebuah malam. Dan ini kita akan masuk ke Yohanes ya, Yohanes pasal 3. Nah, gimana menurut Gelin tentang sosok Nikodemus ini? Karena Nikodemus ya pernah kita dengar pasti ya, tapi kita mau dalami lagi perannya, dan sebenarnya tidak hanya di pasal 3 dari kitab Yohanes, tapi ada juga di pasal-pasal lainnya. Kalau menurut Gelin, Nikodemus itu orang yang seperti apa ya? Sebelumnya ini mengetahui Nikodemus itu seperti apa? Dari dulu kan Nikodemus ceritanya cuma dikit ya pendeta. Yang aku tahu cuma dia ketemu Yesus malam hari bercerita. Tapi kalau misalnya aku semakin besar berpikir kenapa dia ketemu di malam hari, mungkin dia takut ya pendeta. Kayak mungkin dia adalah orang terpandang yang kalau misalnya dilihat ketemu Yesus kayaknya akan dicerca atau gimana. Jadi kalau dari aku, setelah aku baca lagi, kayaknya dia seorang yang mungkin penakut. Penakut ya, bisa dibilang gitu ya, ragu-ragu ya. Pernah nggak Gelin merasakan seperti itu? Kayak mau ketemu siapa gitu, orang yang selama ini terkesan agak sungkan gitu ya untuk ketemu, lalu kemudian Gelin pura-pura supaya orang lain nggak tahu gitu ya ketemu. Itu pernah nggak kira-kira? Pernah. Mungkin kayak... Rasanya gimana tuh? Iya, takut, ragu-ragu gitu ya, benar. Kayak kalau bisa cuman berdua aja di satu tempat. Pasti kayaknya Nikodemus merasakan hal yang sama sih. Ya. Mungkin kalau sekarang itu lebih cepat ya ngeviralin pertemuan orang gitu kan. Wah, ini Nikodemus ketemu dengan Yesus gitu kan. Lalu kemudian di-share ke WhatsApp atau sosial media lainnya, itu kan bisa aja ya. Tapi Nikodemus tanpa ada publikasi dari orang-orang di luar sana, dia bertemu Yesus dengan satu niat. Nah, kita coba baca ya, dari ayat 1 sampai 3. Nah, boleh Gelin baca dulu. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Dengan judul perikop, percakapan dengan Nikodemus. Ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ayat ketiga, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, itu dia. Jadi dikatakan sejak dari awal ya bahwa Nikodemus ini seorang Farisi dan ada kalimat lahir kembali. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya membuat Nikodemus bingung ya. Dia kemudian berkata, apa yang dimaksudkan dengan lahir kembali? Karena dari sisi manusia pasti kita ya lahir kembali itu kan proses yang nggak mungkin gitu ya. Mustahil. Masa kita udah besar, sudah dewasa, lalu kemudian lahir kembali dari janin ibu kita. Tapi Yesus memulai kalimat itu, memang menariknya Yesus nggak basa-basi ya, apa kabar Nikodemus ya, udah makan belum? Kalau dengan murid-murid Yesus beberapa kali Yesus melakukan itu, karena Yesus ingin membangun relasi. Dia tahu kalau misalnya murid-muridnya itu lebih bagus untuk
kendalikan dulu psikologisnya, Iya. makan dulu gitu kan. Beberapa kali kita temukan kejadian pada saat Yesus memberi makan pada orang-orang banyak dan juga kepada murid-muridnya. Tapi kepada Nikodemus dia straight to the point. Iya, langsung. Langsung to the point kan. Apakah kamu tahu kalau engkau harus lahir kembali dan seterusnya dan seterusnya. Ini menandakan juga Gil, kalau Tuhan tahu siapa Nikodemus. Yesus tahu siapa Nikodemus yang sebenarnya dan perannya yang begitu besar. Sanhedrin ini adalah anggota atau pemimpin, kelompok pemimpin yang menentukan arah kebijakan baik secara politik maupun agama. Dan dia adalah seorang Sanhedrin. Jadi pada saat kita melihat Nikodemus, dia adalah seorang Farisi, tapi Sanhedrin itu kumpulan dari ada orang Farisi dalamnya, ada orang Saduki, pernah dengar juga kan istilah Saduki, ada orang ahli Taurat. Jadi beberapa kelompok yang tergabung di sana. Kalau di sini mungkin seperti DPR kali ya, DPR kumpulan. Yang kemudian kumpulan yang menentukan kebijakan dari sebuah negara. Dan dulu kalau kita tahu orang Yahudi itu tidak hanya sekadar bangsa yang beragama, tapi juga bangsa yang berbudaya Yahudi. Karena dulu kan ya belum ada benua Afrika ya, belum ada benua Asia, Amerika dan seterusnya, atau negara Prancis, Indonesia sekarang dan seterusnya. Tapi dulu hanya Yahudi dan non Yahudi. Jadi mereka yang bukan Yahudi itu berarti non Yahudi. Mereka yang non Yahudi berarti bukan Yahudi. Ini begitu mudah untuk membedakan mana yang kemudian bisa menentukan arah kebijakan dari sebuah bangsa. Dan di sana Nikodemus ini berperan sangat penting. Selain Nikodemus, kita ingat juga ada cerita tentang orang muda yang kaya. Gil pernah dengar ya cerita orang muda yang kaya. Dia juga adalah seorang pemimpin dan banyak komentar Alkitab yang berkata bahwa dia juga seorang Sanhedrin. Tapi kalau kita melihat Sanhedrin, kenapa dia akhirnya lebih kita bisa mengerti ya, mengapa Nikodemus bertemu dengan Yesus pada malam hari. Karena dari segi organisasi, sesungguhnya orang Sanhedrin atau orang-orang Farisi itu tidak menerima Yesus. Tidak menginginkan Yesus. Sangat menolak Yesus. Ajarannya ditentang. Karena bertolak belakang dengan orang Farisi yang mengedepankan legalisme tanpa mereka sadari tanpa mereka sadari. Jadi pada saat kita melihat Nikodemus bertemu dengan Yesus, bahkan Yesus langsung to the point mengatakan hal yang sangat penting mengenai keselamatan. Dia tidak mengatakan tentang hukum, tidak mengatakan tentang doktrin, tidak mengatakan tentang teori-teori saja, tapi langsung kepada poin di mana orang-orang Yahudi harus mengerti keselamatan itu seperti apa. Kenapa orang Yahudi, Gil, ini kita dalami sedikit lagi, begitu melihat tentang Yesus sebagai ancaman. Karena kalau Yesus dibiarkan, posisi mereka kemudian bisa tidak lagi dihormati. Para pemimpin Yahudi ini merasa terancam karena semenjak kehadiran Yesus, pengikut mereka semakin sedikit. Berkurang. Jadi seperti followers gitu ya. Kalau unfollow ya kan, teman-teman di rumah ada Instagram atau Facebook, pasti ada friends, ada followers yang diikuti. Nah mereka kehilangan followers, orang-orang Yahudi ini. Mereka kehilangan pengikut untuk mendengar ajaran dan juga percayaan mereka. Sehingga semenjak Yesus ada, apa yang dilakukan oleh orang Farisi itu terus-menerus dipertentangkan. Sedangkan Yesus hadir bukan untuk mempertentangkan mereka. Karena Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menggenapi. Jadi kehadiran Yesus itu bukan ancaman sebenarnya. Mereka saja yang merasa terancam. Tapi sosok ini berbeda, Nikodemus. Sampai sini dulu mungkin menurut Gelin gimana tentang pribadi yang bernama Nikodemus ini? Banyak ya bagian yang aku cuma taunya dasar doang, tapi ternyata kalau misalnya kita pelajari lebih dalam lagi, banyak hal yang bisa dipelajari tentang Nikodemus. Karena selama ini juga yang aku tahu Nikodemus ya cuma datang aja malam hari begitu-begitu aja. Tapi ternyata di balik daripada itu dia adalah seorang yang dipandang dan dia adalah seorang yang mungkin berpengaruh ya pada saat itu ya.
Jadi menurutku ini sangat menarik bagi teman-teman juga untuk dalami lagi, karena bukan cuma dari percakapan dengan Tuhan Yesus, nanti kita akan membahas lebih banyak lagi dari apa yang kita bisa dapat dari cerita Nikodemus. Mungkin bagian setelah itu apa yang bisa kita dapatkan pendeta? Karena kan setelah itu kan cuma berbicara tentang kerajaan Allah. Iya. Tapi itu Nikodemus bahas lagi. Kira-kira itu bagaimana, pendeta? Nah, ketika kita melihat Yohanes pasal 3, ini sebenarnya percakapan yang cukup panjang ya. Nanti kita akan bergerak ke pasal 7. Tapi sedikit sebelum kita ke situ, Gelin, kalau kita lihat di ayatnya yang ke 9 sampai 12 dulu deh. Dari Yohanes 3 ya, lalu kemudian nanti kita lihat setelahnya. Yohanes 3 ayat 9 sampai 12. Ayat 9, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ayat 10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, ayat 11, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ayat 12, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Nah, ini dikatakan oleh Nikodemus kan, gimana caranya supaya tadi ya kembali ke janin atau rahim ibu, lalu kemudian gimana supaya dilahirkan kembali dan seterusnya. Tapi Yesus katakan, engkau adalah pengajar Israel. Masa engkau tidak mengerti hal-hal itu? Jadi Yesus kesannya tidak menggurui, kesannya mungkin tidak menuduh, tapi rasanya menuduh dan menggurui gitu ya. Jadi kita bisa mengerti perasaan dari Nikodemus. Kalau kita menempatkan diri di posisi dia ya. Kalau kita misalnya Nikodemus, kita memiliki kuasa. Dan sekali lagi bukan hanya posisi atau kuasa agama, tapi juga sosial dan budaya. Sangat berpengaruh. Sangat besar. Dan kalau bisa dikatakan orang yang begitu terpandang. Kalau bertemu dengan orang-orang anggota Sanhedrin, mereka itu harus ada appointment. Harus ada perjanjian dulu supaya memang seperti pemimpin-pemimpin kita orang penting di sini ya, itu tidak sembarang orang, tapi dia datang khusus kepada Yesus, lalu kemudian dia menerima suatu pengajaran yang berbeda rasanya, tetapi Yesus katakan harusnya kamu tahu ini. Nah, jadi ini dilematis ya, dan kalau kita melihat langsung ke ayat 20, Gil. Kita lihat apa akhir dari percakapan mereka. Ayat 20 sampai 21. 20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi jelas ya, setelah percakapan itu tentang Nikodemus dan Yesus tidak ada lagi kelanjutan. Karena sesudah itu Yesus pergi ke Yudea ya, ke tanah Yudea dan bersama murid-muridnya, dan Nikodemus sudah tidak berbicara lagi di sana. Tapi akhir dari kalimat yang Yesus katakan itu tadi menarik. Ayat 20, barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan jahat itu tidak nampak. Jadi pilihan dari orang Yahudi ini, kalau memang menolak terang, mereka akan berada dalam kegelapan. Mereka akan berbuat jahat dan membenci terang itu. Dan itu yang benar terjadi. Kita tahu kan akhir dari kehidupan Yesus, orang-orang Yahudi juga yang berperan sangat aktif untuk menyalibkan Yesus. Untuk menyingkirkan Yesus, bahkan kalau bisa membuat Yesus tidak lagi disukai oleh orang-orang. Jadi kita lihat di sini Yesus juga mengatakan apa yang akan terjadi kepada orang-orang Yahudi ini. Justru mereka yang merancang atau bisa dibilang membuat kehancuran untuk diri mereka sendiri. Karena mereka menolak Yesus. Di mana selanjutnya kita akan temui Nikodemus. Sekarang kita lompat ke pasal 7. Kita menemukan Nikodemus dalam Alkitab dan dia kemudian berada di pasalnya yang ke-7 pada saat beberapa orang Farisi dan imam mengirim beberapa penjaga bait suci untuk menangkap Yesus. Nah, di ayatnya yang ke-50 sampai 51. Yohanes 7 ayat 50 sampai 51. Gelin boleh baca dulu. Ayat 50. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka,
ayat 51, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang yang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Nah, ini dia. Ini masih ada efek dari pertemuan Nikodemus dan Dengan Yesus Yesus. ya. Jadi Nikodemus ingat siapa Yesus dan bagaimana pengajarannya. Dan saya percaya itu masih terngiang-ngiang di kepalanya Nikodemus. Dia masih mencoba untuk merasionalisasikan apa yang dikatakan Yesus, walaupun dalam hati kecilnya itu masih meragukan atau bisa dikatakan benar nggak sih ya ini yang Yesus katakan. Karena kalau kita coba lihat ketika itu suasana yang meriah ya, banyak orang di sana, dan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, artinya imam-imam kepala itu chief priest. Kalau di bangsa Israel zaman dulu kan chief priest itu yang paling tertinggi ya. Jadi ini para pemimpin bersama dengan orang Farisi itu berkumpul. Dan Nikodemus di saat itulah pertama kali dia dicatat di dalam kitab Yohanes menentang kelompoknya sendiri. Nah, dia berdiri untuk apa yang diyakini benar. Walaupun masih ada keraguan, tapi dia yakini benar. Kalimatnya menarik. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang yang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahuinya apa yang telah dibuatnya? Artinya kok main hakim sendiri ya? Nah, orang-orang Yahudi ini kan bukan hansip atau satpam yang main hakim sendiri gitu ya. Mereka harus dengan objektif mengetahui apa kesalahan Yesus. Tapi itu tidak dilakukan. Karena semua yang mereka lakukan itu dilandaskan dengan kebencian. Dan apa yang Yesus lakukan sebenarnya tidak ada yang melanggar hukum. Justru Yesus menggenapi hukum dan mentransformasikan pengertian tentang hukum dari sisi orang Yahudi. Jadi Nikodemus untuk pertama kalinya justru menentang apa yang orang-orang Yahudi lainnya lakukan. Tetapi dia sendiri pun menerima penolakan dari teman-temannya. Wah, menarik sekali ya pendeta pembahasan kita sampai saat ini. Bahkan kalau misalnya dari aku secara pribadi, kalau kita kembali ke Yohanes 3:16, ke Yohanes 3, mohon maaf, ada satu ayat yang terkenal sekali ya, yang sampai sekarang anak-anak hafal. Kita belum baca itu, tapi itu sudah sangat diketahui orang banyak ya. Betul, dan kayaknya kita bisa bahas lagi ke situ, kita bisa bolak-balik ya ke dalam Yohanes 3, Yohanes 7, tapi karena kita mau buat teman-teman penasaran boleh dibaca dulu ya teman-teman di Yohanes 3, bisa baca dulu satu pasal itu, karena kita akan kembali lagi untuk membahas tentang Nikodemus. Jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind dengan Nikodemus Pendeta. Tadi kita udah singgung sedikit ya tentang Yohanes 3:16, di mana ini adalah ayat favorit semua orang ya. Bahkan dari anak-anak aja udah hafal. Udah bisa hafal ya? Udah hafal dong, tapi aku takut nanti salah, jadi kita langsung baca aja sama-sama ya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sering kita dengar ya, Gil, dan juga pemirsa, teman-teman Facebook sekalian. Tapi kalau coba kita mulai dari 13, baru nanti kita ke ayat 15 lagi, yang akhirnya jadi latar belakang ayat 16 ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Ini inti dari apa yang Yesus katakan sebenarnya. Bahwa tidak ada lagi selain dia. Tapi Yesus tidak mengatakan langsung kan, sayalah anak manusia itu. Akulah anak manusia. Yesus katakan itu tapi tidak pada percakapan dengan Nikodemus. Bahkan ayat berikutnya dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Baru kita masuk ayat 16. Kalau kita ingat kejadian waktu Musa mengangkat ular di padang gurun itu kan kejadian ketika bangsa Israel hampir mati, atau bisa dikatakan banyak yang juga mati di bilangan 21 itu ya. Sebenarnya bilangan 21 Tuhan katakan buatlah ular tedung dan taruhlah itu di sebuah tiang. Nah ini jadi pengingat kenapa cerita ini harus diangkat oleh Yesus. Karena kembali orang Yahudi itu kan mempercayai tentang hukum Tuhan, hukum Musa.
Nah, hukum Musa yang ada di 5 kitab pertama di Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, dari posisi keselamatan atau konsep keselamatan itu, mereka selalu merujuk kembali kepada zaman Musa. Dan di zaman Musa, yang menjadi simbol keselamatan, salah satunya adalah ular tedung ini. Tanpa ular tedung, kalau kita lihat di Bilangan 21, Musa membuat ular tembaga, menaruhnya pada sebuah tiang, supaya orang yang dipagut ular, dengan memandang kepada ular tembaga itu tetap hidup. Jadi dengan memandang kepada ular tembaga, bangsa Israel yang terpagut ular itu tetap hidup, tetap selamat. Tetapi orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin Yahudi seperti Nikodemus ini tidak menyadari bahwa Yesuslah keselamatan itu. Yesuslah seperti ular tedung yang bisa dipandang lalu kemudian menyelamatkan. Ular tembaga yang menyelamatkan. Nikodemus ini harus mengetahui dan menekankan itu. Sebenarnya dia sudah tahu, tapi ditekankan kembali oleh Yesus. Nah, inilah yang jadi menarik apa yang Nikodemus kemudian percayai. Karena kita hanya menemukan Nikodemus 3 pasal saja. Di pasal 3, pasal 7, dan kemudian nanti di pasal 19. Kita akan lihat sama-sama. Tapi kembali, apa yang dimaknai oleh Yesus pada saat dia merujuk kepada cerita Musa ini. Dia menekankan bahwa keselamatan dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan bahkan masa depan pun, itu hanya berada dalam anak manusia. Amin. Hanya berada dalam anak manusia seperti yang terjadi di zaman Musa, di zaman Yesus, dan di zaman saat ini. Kalau lihat pengalaman dari Nikodemus, ya memang pengalaman membumi dia inilah yang membuat dia bisa mengerti. Terkadang kita kan ya kalau sudah merasa hebat ya Gil ya, sudah merasa wah gue bisa nih, gue bisa melakukan semuanya. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Nikodemus tahu bahwa Yesus memang diragukan oleh orang-orang banyak, tapi dia mau merendahkan hatinya untuk mendengar Yesus. Meskipun itu berbeda dengan pahamnya yang selama ini dia yakini. Dan apa yang Nikodemus lakukan itu juga jadi pengingat bagi kita bahwa kapan saja, siapa saja bisa mengkoreksi kita, bisa memberikan masukan dan bahkan informasi yang mungkin selama ini kita tidak pernah ketahui. Kalau kita punya mindset, wah gua kok yang paling tahu, ya kan? Gua yang paling benar, ya kita udah nggak pernah bisa berkembang dan nggak akan bisa juga menjadi lebih baik. Karena Nikodemus tahu bahwa kebenaran itu juga sifatnya tidak berubah, tetapi pengertian kita yang semakin berkembang. Menurut Gideon gimana? Wah, menarik ya pendeta dari yang kita bahas sama-sama, dari ayat yang ternyata terkenal itu ada banyak cerita yang bisa kita dapati. Dimana yang penting adalah kita harus mempercayai kepada anak manusia supaya kita selamat. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat penting, dimana mungkin kadang kita merasa ya kita akan selamat nanti. Kita percaya kepada diri sendiri, kepercayaan kita diri masing-masing, tapi dengan cerita Nikodemus kita kembali diingatkan bahwa kita bisa selamat hanya karena kita percaya kepada Tuhan. Itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita ingat ya teman-teman dari pelajaran Nikodemus. Itu sih pendeta. Coba kita lihat sekarang di akhir apa yang menjadi kisah antara Nikodemus dan Yesus ya. Nikodemus ini dari namanya aja itu udah Yunani banget kalau saya bilang, atau kalau sekarang istilahnya ke barat-baratan ya. Tapi kalau barat kan konsep kita sekarang itu Amerika, Eropa, itu kan dunia barat ya. Tapi dulu barat dan timur itu, barat adalah Yunani, timur itu Yahudi. Bisa dikatakan Yahudi atau juga perjanjian Ibrani ya di perjanjian lama. Jadi barat itu adalah peradaban yang baru. Karena di zaman Yesus kan tentara Romawi atau pemerintahan Romawi yang memerintah, lalu kemudian dilanjutkan dengan masa depan dari orang-orang pada zaman itu, tapi sebelum Romawi sudah ada Greka, ada Yunani. Sekarang kita lihat di pasal 19, apa yang ditulis ketika Yesus sudah mati, dan kemudian dia ditekan atau bahkan tidak dihargai, bahkan kuburnya, aduh kasihan sekali, kuburnya Yesus itu tidak disiapkan. Iya, betul. Jadi
Ini salah satu fakta yang menarik juga, Gil. Kalau Yesus tidak dikuburkan pada waktu itu, most likely, kemungkinan besar, mereka akan membiarkan Yesus jenazahnya di atas kayu salib. Dan biarkan burung-burung atau binatang-binatang pemakan bangkai itu yang akan memakan jenazah Yesus. Jadi memang tidak ada niat untuk orang Romawi atau tentara-tentara itu menghormati Yesus, karena memang mereka menginginkan Yesus untuk mati. Tidak hanya tentara Romawi, tapi juga orang Yahudi. Dan kembali kita lihat bagaimana peran Nikodemus bersama dengan Yusuf dari Arimatea. Nah, kita baca dulu ayatnya ya. Di Yohanes 19 ayat 38 dan 39. Yohanes 19 ayat 38 dan 39. Dengan judul perikop, Yesus dikuburkan. Ayat 38, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ayat 39, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Ada Yusuf dari Arimatea dan ada Nikodemus. Kemungkinan besar, kenapa mereka bekerja sama untuk menghormati Yesus? Karena mereka punya perasaan yang sama. Itu tadi dikatakan ya, tadi Gail baca, tetapi mereka sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Tapi mereka murid Yesus. Nah, Nikodemus ini murid Yesus yang kalau bisa dikatakan sembunyi-sembunyi gitu ya. Kalau istilahnya sekarang secret admirer. Jadi pengagum rahasia. Jadi dia tidak mau untuk dilihat orang, tapi dalam hatinya itu dia mengagumi dan mengikuti Yesus. Begitu juga dengan Yusuf dari Arimatea. Karena mereka berdua sebenarnya adalah punya latar belakang orang Yahudi dan Farisi. Jadi kalau bisa dikatakan mereka berasal dari kelompok yang sama, berasal dari latar belakang yang sama, tetapi mereka berada dalam posisi minoritas kalau bisa dikatakan. Karena mayoritas orang Farisi kan tidak suka dengan Yesus. Menginginkan Yesus mati. Bahkan kalau bisa tidak perlu dikubur dan tidak perlu dihargai. Tapi Yusuf dan juga Nikodemus memilih untuk menguburkan Yesus di tempatnya. Karena salah satu budaya Yahudi, Gail dan pemirsa sekalian, untuk orang yang sudah mati, atau mereka yang sudah tidak lagi bernyawa, itu dikuburkan dengan terhormat. Sama juga seperti kita ya, kita mau menghargai orang terkasih kita yang sudah tidak ada, lalu kemudian kita tempatkan di tempat yang terhormat. Tapi mereka justru lebih daripada itu. Apa yang dikatakan? Mereka membawa campuran minyak mur dengan minyak, Nikodemus ya, gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mengambil mayat Yesus, kalau kita lanjutkan ayat 40, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat. Nah, ini adat Yahudi ini, kalau kita coba lihat, adalah adat yang sebenarnya sangat tinggi nilainya. Sangat terpandang perbuatannya. Dan ini dilakukan oleh Nikodemus di saat terakhir hidup Yesus. Mungkin tidak ada lain yang bisa diberikan oleh Nikodemus. Tidak ada lain yang bisa dikatakan oleh Nikodemus kepada Yesus. Tetapi di akhir hidup Yesus, dia memberikan apa yang terbaik. Dan kalau kita ingat waktu lahirnya Yesus ya, Gil, ada emas, kemenyan, dan mur. Dan ini juga yang dilakukan atau diberikan oleh Nikodemus kepada Yesus pada saat dia mati. Dan minyak mur ini melambangkan penghormatan kepada Yesus, dan dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru, ayat 41 ya, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Dan kalau kita tahu, itu adalah tempat yang khusus untuk Yesus bisa berbaring dan kemudian beristirahat. Dan sebenarnya tidak murah ya, dan tidak mudah juga. Kalau bukan Yusuf dan Nikodemus, orang-orang biasa, bahkan murid-murid Yesus pun, kita tidak tahu mereka di mana kan, Gil, waktu itu. Tidak ada murid Yesus kecuali Yohanes yang berada di kaki salib Yesus, yang berada di sekitar Bukit Golgota. Karena
orang-orang Romawi itu memberikan ketakutan. Bahkan Petrus pun kita tahu mengkhianati Yesus, kan, menyangkal Yesus. Jadi pada kabur kalau orang-orang murid-murid Yesus lainnya karena orang-orang Romawi ini. Tapi Nikodemus dan juga Yusuf orang Arimatea memberikan penghormatan kepada Yesus. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari Nikodemus yang luar biasa ya, Gil. Dan kalau kita mempelajari tentang ini dapat menginspirasi kita lebih besar lagi. Betul, Pendeta. Dari yang kita cuma tahu dikit, ternyata di bagian akhir dari kehidupan Yesus, dia berperan besar. Dan itu sangat menarik ya. Dari apa yang kita tahu dari awal Yesus lahir, diberikan mur, ternyata di akhir kehidupan juga diberikan mur, tapi dari seseorang yang spesial yang sudah dia ketemui di sebelum-sebelumnya. Dan ternyata Nikodemus, kalau misalnya secara pribadi, dia patut aku pandang lebih berbeda lagi ya, Pendeta. Aku bisa melihat dia dengan sisi yang lebih baik lagi. Ternyata dia adalah seseorang yang sangat-sangat menghormati Yesus. Bahkan sampai Yesus dikubur pun. Jadi ini adalah pelajaran yang menarik ya teman-teman yang bisa kita pelajari dari Nikodemus. Tapi di balik dari semua yang sudah kita bicarakan ini ada lagi beberapa poin penting yang mau kita bagikan. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, kita akan tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind, dengan apa yang akan kita pelajari secara terakhir dari Nikodemus. Dari aku secara pribadi, Pendeta. Mungkin aku mulai dulu ya, baru Pendeta ditutup. Oke. Dari yang kita sudah pelajari, kita bisa lihat bagaimana Nikodemus adalah contoh yang baik. Bagaimana seseorang yang dipandang bisa merendahkan dirinya untuk menerima kebenaran. Biarpun mungkin kalau dari dirinya secara pribadi itu sulit ya, karena dia sudah mengetahui apa yang dia sudah percaya selama ini, tapi sekarang dia mau menerima hal yang baru dan itu adalah sulit. Jadi itu yang bisa kita sama-sama pelajari, di mana dia merendahkan diri untuk membuang semua yang sudah dia pelajari, membuang dirinya untuk menerima kebenaran. Di mana di satu bagian lagi yang mungkin kita sudah baca, memang tidak tertulis ya kalau dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia memang tidak ditulis dia mengimani Tuhan. Tapi kita bisa lihat dari apa yang sudah ia lakukan, dari perkataannya dan juga perbuatannya sampai pada Tuhan dikuburkan, dia menunjukkan bahwa dia memiliki iman kepada Yesus. Dan ini adalah satu hal yang menurutku juga susah ya, Pendeta. Karena ini kalau zaman sekarang itu susah ya menjadi berbeda di antara orang-orang yang memiliki satu tujuan atau satu kepercayaan yang sama. Jadi yang bisa aku ambil dari cerita Nikodemus adalah bagaimana itu sebenarnya tidak mudah menjadi berbeda di antara orang-orang yang memiliki kepercayaan dan iman yang sama. Dan dari Nikodemus dia menunjukkan bahwa untuk percaya kepada Tuhan itu sebenarnya hal yang keren dan baik ya. Yang dapat menyelamatkan diri kita untuk mendapatkan keselamatan. Ya, benar banget. Dan juga dari sisi lain ya, Gil, kalau kita lihat kan misalnya posisi kita seperti Yesus ya. Yesus kan berkata juga di Matius 23 di pertama tadi awal kita baca, kalau orang Farisi ini dan bahkan ahli Taurat juga adalah keturunan ular beludak. Mereka kelompok yang tidak menerima akan kebenaran Yesus. Tapi Yesus tidak mengeneralisir. Betul. Yesus tidak menyamakan mereka semua. Ada individu-individu seperti Nikodemus dan juga Yusuf dari Arimatea yang berbeda dengan mayoritas kelompok orang Yahudi atau orang Farisi ini. Jadi kalau kita melihat dari sini, don't judge the book by its cover only ya. Memang orang katakan cover is important juga, penampilan itu penting, tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, Yesus ingin kita mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya, identitas apa yang kita miliki untuk menerima Dia sebagaimana adanya keselamatan yang Tuhan berikan. Karena seperti Nikodemus, kita lihat Nikodemus punya pilihan lebih aman sebenarnya kan, lebih nyaman untuk tidak percaya kepada Yesus dan mengikuti mayoritas saja suara yang sudah sering dan bahkan terus-menerus dipercayai oleh orang Yahudi. Tapi Nikodemus berbeda dan dia tidak ragu, padahal pada awalnya dia ragu, tapi tidak ragu pada akhirnya untuk membela Yesus, bahkan menghormati Dia pada saat Dia sudah mati ya. Dan kalau kita lihat Yesus percaya pada
peran dari Nikodemus. Ya. Dan tentu walaupun tidak dituliskan secara gamblang di Alkitab, tetapi peran dari Nikodemus ini mempengaruhi sedikitnya dari suara apa yang terjadi di Dewan Sanhedrin. Karena di kelompok dewan ini, para pemimpin itu sebenarnya antara mau menyalib Yesus atau tidak. Sampai akhirnya Pilatus kemudian menyetujui untuk menyalibkan Yesus. Jadi sampai di titik di mana Yesus kemudian disalib, kita tahu bahwa peran dari Nikodemus penting. Oleh sebab itu, pertanyaan bagi kita, bagaimana jika kita berada di posisi seperti Nikodemus? Apakah kita mau tampil beda? Apakah kita mau membumi, merendahkan hati kita, dan kemudian menerima kebenaran yang seperti Nikodemus lihat, itu bisa mengubah kehidupannya. Amin. Dan ini pelajaran untuk kita semua ya. Betul, Pendeta. Baik, untuk itu kita akan sama-sama berdoa dengan teman-teman sekalian mengakhiri episode kali ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas pelajaran yang begitu indah kami kembali dapat lihat melalui hamba-Mu yang tentu memiliki keterbatasan dan juga banyak sekali kelemahan yang ia miliki. Tapi melalui teladan Nikodemus kembali, saat ini kami mempelajari bahwa Tuhan memiliki rancangan tertentu dalam setiap masing-masing kami. Dan kami tahu Bapa, bahwa di dalam keterbatasan kami, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, dan bahkan Tuhan yang selalu akan dimuliakan saat kami menerima kebenaran yang Tuhan berikan itu. Kau kiranya memberkati seluruh pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini, agar kami dapat belajar kembali, dibentuk kembali, dan dapat merendahkan hati kami untuk menjadi seperti Nikodemus, seperti Yesus, yang walaupun di sekeliling kami tidak mengatakan hal yang benar, tetapi kami tampil beda dan mengikuti Yesus sebagai sumber kebenaran kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami untuk sumber keselamatan ini tetap kami pegang. Kami tetap hidup di dalam Engkau. Dan kehidupan kami dapat menjadi berkat dan juga kepujian hanya bagi nama Tuhan. Kiranya siapapun yang bertemu dengan kami akan melihat Yesus di dalam kehidupan ini. Mohon ampun dosa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu, kehendak-Mu saja yang jadi. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita sudah berada di akhir dari episode kali ini. Untuk itu aku mengingatkan teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel ini. Karena akan ada lagi banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari bersama-sama. Untuk itu kita akan log out dulu dari sini. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Tuhan memberkati.